diperintahkan. Ada yang kedua, dilarang. Ada yang ketiga, pilihan. Oke. Ada yang pertama, diperintahkan. Ada yang kedua, dilarang. Ada yang ketiga, pilihan. Terus yang diperintahkan ini, ada yang diperintahkan harus. Artinya jika tidak dilakukan dosa, Bu. Ini kita sebut dengan wajib. Apa konsekuensinya tadi? Ditinggalkan berarti apa? Dosa. Kayak tadi kita sebut sholat 5 waktu. Dan cuma gara-gara make up manten aja langsung nggak sholat. Terus yang kedua, diperintahkan tapi cuma dianjurkan, tidak harus. Diperintahkan tapi hanya dianjurkan, cuma anjuran saja, Bu. Ya, ini kita kenal dengan sunnah. Ditinggalkan dosa atau tidak, Bu? Tidak dosa, tapi dapat pahala ketika kita lakukan. Ditinggalkan dosa, ini ada pahala ya, ini pahala yang sunnah. Ditinggalkan dosa enggak? Tidak. Tidak dosa, terus dapat pahala. Ditinggalkan tidak dosa ya. Terus ada pahala. Ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini saya kasih contoh penjelasannya di tohara aja, bersuci. Terus yang ketiga, maaf yang kedua ini ya, dilarang ya. Yang dilarang tadi, Bu. Dilarang itu ada dua lagi. Ada yang dilarang tegas. Kita sebut dengan haram, Bu. Haram ini jika dilakukan dosa enggak? Berdosa. Dapat pahala kalau diniatkan, ditinggalkan. Dapat pahala jika ditinggalkan. Terus ada lagi yang dilarang tidak tegas. Ini kita sebut dengan makruh. Walaupun nanti ada ulama yang bagi ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Ada makruh baiknya ditinggalkan, ada makruh yang dikatakan haram, cuma istilah saja. Namun kalau makruh ini berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Dapat pahala jika berniat ditinggalkan. Oke, ada berapa, Bu? 4 ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, ya kan? Wajib, diperintahkan harus ya, tegas ya, atau harus. Terus yang sunnah diperintahkan dianjurkan saja ya, dianjurkan ya, dianjurkan.
Terus yang haram apa? Dilarang tegas. Yang makruh dilarangnya tidak tegas, ghairu jazim. Sisa yang satu lagi. Yang satu ini pilihan, Bu. Mau lakukan boleh, mau tinggalkan juga boleh. Ini pilihan, terserah. Mau milih lakukan boleh, tinggalkan juga boleh. Boleh lakukan, boleh tinggalkan. Ini sifatnya mubah, hukumnya mubah. Jadi tidak ada dosa dan tidak ada pahala secara khusus, Bu. Jadi total kita bahas ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. 5 ya totalnya ya. Ya, coba kita lihat contoh wajib. Saya bahas tentang masalah mandi. Tohara aja nih, tohara, mandi. Yang wajib ketika ibu mandi, yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan ketika ibu mandi. 1, wajib niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air ke seluruh tubuh. Niatnya wajib, meratakan air ke seluruh tubuh juga apa, Bu? Wajib. Jika 2 hal itu tidak terpenuhi, maka mandi tidak sah. Mandi tidak sah. Niat gak ada. Ibu cuma masuk kamar mandi terus guyur-guyur saja, karena jam 7 pagi, padahal lagi junub dia. Tapi tidak niatan untuk mandi wajib, maka mandi tidak sah karena tidak ada niat. Atau yang kedua, dia siram badan, tidak siram kepala karena alasan kedinginan, maka tidak sah. Contoh sunnah mandi. Contoh sunnah mandi, mengawali dengan wudhu terlebih dahulu. Mengawali dengan wudhu terlebih dahulu. Itu sunnah. Walaupun mandinya nanti ibu ketika mandi sudah menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Paham nggak? Mandi itu hilangkan hadas besar kan? Otomatis hadas kecil hilang nggak? Hilang. Kecuali ibu sudah mandi, terus lakukan hadas kecil. Contoh apa? Ibu sudah guyur air ke seluruh tubuh, kemudian lakukan hadas kecil. Contohnya apa? Sudah mandi terus kencing. Apa yang dilakukan setelah itu, Bu? Mandinya sudah sah belum? Sah. Untuk sholat cukup apa? Ulangi mandi atau cukup wudhu? Wudhu saja. Namun apakah setelah mandi harus wudhu sebelum ibu sholat?
Wah, ibu-ibu yang sedang bingung. Sudah mandi kan kalian? Baik. Setelah mandi perlu wudhu lagi? Apa sebab batalnya coba? Coba jelaskan. Mana batalnya sehingga ibu harus wudhu? Kecuali tadi apa? Setelah mandi ibu ngapain? Kencing kan? Jelas gak itu? Sebab kalau yang menyebabkan ibu wudhu, baru ibu wudhu kalau setelah mandi ibu. Namun tidak ada sebab ibu wudhu, maka tidak perlu. Jelas itu? Baik, pertanyaan berikutnya. Ketika sudah mandi sebabnya karena junub. Maaf, ketika setelah mandi keluar lagi sisa mani, apa yang mesti dilakukan? Kata siapa mandi? Itu pendapatnya siapa, Bu? Ingat kalimat saya. Mandi itu disebabkan, penyebabnya itu adalah karena keluar mani untuk pertama kali. Kalau ada mani yang tersisa setelah mandi, itu kembali ke hukum keluarnya sesuatu dari dua jalan. Keluarnya sesuatu dari dua jalan hukumnya apa? Mandi apa wudhu? Wudhu. Sehingga yang dia lakukan cuma membersihkan kemaluan saja, kemudian apa, Bu? Wudhu. Siapa suruh mandi lagi? Repot banget, Bu. Ngaji makanya, simpel tau, Bu. Simpel tapi gak paham sebelumnya. Untuk saya mandi bolak-balik, Ustaz. Itu orang gak ngaji itu gak tahu perkara gitu loh. Apa-apa berlebihan gitu loh. Bu, biasa-biasa aja gitu loh. Sederhana aja itu. Jelas ya, Bu? Apa alasannya tadi? Karena itu dianggap segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu hukumnya bukan mandi, Bu, wudhu, kecuali kalau keluar mani. Tapi ini bukan dianggap mani lagi seperti yang keluar pertama kali. Gitu. Paham? Jadi disuruh apa? Yang wudhu yang mana? Kalau mau awal mandi, wudhunya di awal sunnah. Setelah itu ibu mandi tak? Sunnah wudhu. Terus ibu mandi, mandinya wajib loh itu. Ya tak? Terus setelah itu kencing. Berarti disuruh apa? Wudhu. Wudhunya apa? Wajib. Bukan sunnah lagi. Namun sunnah untuk mengawali mandi hukumnya apa? Hukumnya apa, Bu? Sunnah. Kecuali sebelum mandi ibu kencing dulu. Saya sederhanakan aja. Ini pembahasan tinggi tingkat tinggi nanti ibu nggak paham. Terlalu banyak perbedaan pendapat lagi. Maksudnya ini, ibu ini ya sebelum mandi ya, ibu kencing dulu. Ketika ibu wudhu, wudhunya itu dengan niatan hilangkan hadas ini. Hadas apa? Kencing tadi. Kalau niatannya hilangkan hadas kecil, berarti wajib, Bu. Tapi kalau ibu nggak ada hadas, cuma wudhu saja tak? Cuma wudhu saja, baru ibu mandi. Berarti wudhunya niatannya itu wudhu sunnah. Karena gak ada sebab apa-apa. Kecuali sebab junub. Iya tak? Sudah punya wudhu, terus mandi, wes ya. Gak usah paham ini, kayak paham tadi. Ya terlalu tinggi ini. Pembahasan Fathul Mu'in nanti. Lagi peringkas kitab ini. Tapi yang tadi paham ya, setelah ibu mandi sudah selesai. Tak? Terus
kencing. Apa yang dilakukan setelah itu? Wudu. Namun kalau nggak ngapa-ngapain, mau langsung sholat, boleh nggak? Boleh. Iya kan? Apalagi? Wudunya, wudu di awal, sunnah. Oh, nggak pakai wudu langsung mandi, sah. Kan sunnah. Sunnah apa tadi sunnah? Dianjurkan, tidak dosa, tapi dapat pahala. Mau dapat pahala nggak? Wudu dulu berarti. Oh, itu bikinnya praktis-praktis sih. Mau usah yang cepat-cepat aja nih, nggak usah repot-repot. Ya monggo, sudah wajib aja kalau itu. Sudah itu, Bu? Baik. Itu contoh sunnah. Terus haram. Kaitan mandi lagi nih. Mau saya bahas mandi aja. Mandi aja ibu gak paham. Mau bahas tingkat tinggi, gak mau saya. Ya sederhana aja dulu. Kalau bahas gak mau tingkat tinggi. Perhatikan, kaitannya mandi lagi. Ibu sekarang suci haid. Tandanya kan qasatul bayda jufuf, keluar cairan putih atau kering ya. Baik. Ketika ini masalah riskan, tapi penting dibahas. Soalnya ibu-ibu juga kadang nggak paham. Apalagi suami itu tukang perayu tapi nggak tahu hukum gitu. Sebelum hubungan intim, apa yang mesti dilakukan? Mandi dulu atau mandinya dirapel sekalian aja? Tuh, dirapel mandi. Wes. Kalau tambah suami dukung lagi, wes kalau apa-apa. Aku senang wes. Nambah lagi itu. Apa tadi Bu? Suci. Tadi tandanya sudah jelas kan? Apa yang dilakukan dulu Bu? Mandi kan? Baru dia boleh hubungan Bu. Ingat Bu, posisi mandi di sini itu wajib Bu. Jika tidak dilakukan mandi, kok langsung hubungan, haram. Walaupun itu istrinya sendiri. Catat itu, ingat baik-baik. Main-main ini. Ibu pikirnya simpel banget ya palingan. Bersurah apa aja sekalian. Repot 2 kali. Airnya mepet ya Bu ya. Lagi sweet air. Dalilnya lihat nanti Al-Baqarah 222. Wala taqrabuhunna hatta yahur fa idza tatahharna faqtuhunna min haitsu amarakumullah. Janganlah mendekati istri kalian sampai istri itu suci. Fa idza tatahharna, jika sudah suci dan mandi. 1, 2, baru boleh didekati. Berarti jika suci langsung hubungan, hukumnya apa Bu? Haram, dosa Bu. Enggak nekat-nekat. Tadi ada dalilnya apa? Al-Baqarah 222. Enggak bayar kafarat Bu. Enggak bayar kafarat, cuma salah saja. Sama juga ketika hubungan intim ketika haid. Pendapat paling kuat tidak ada kafarat. Walaupun sebagian ulama katakan bayar kafarat sekian dinar itu. Enggak ada kafarat. Karena dalilnya enggak tegas. Sudah haram Bu tahu? Sekarang makruhnya Bu. Ingat ini makruhnya.
Saya bahas makruh. Masih mandi lagi. Mandi lagi, mandi aja nggak paham. Sekarang lihat, tadi yang ini haram, ini makruh, Bu, makruh. Ini penjelasan di Fathul Mu'in. Saya sebutkan aja kaulnya. Ya, saya baca perkataan dari Zainuddin Al-Majbari. Dalam Fathul Mu'in disebutkan far'un yusannu min junubin wa haidin wa nufasa'a ba'da inqita'i damiha wa sufarjin wa wudu'un li naumin wa aklin wa syurbin wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalika bila wudu'in. Ya, ini dikatakan yukrah, ya makruh. Disunahkan, ibu catat coba kalimat ini kalimat penting. Disunahkan bagi 3 orang. 1 junub. Disunahkan 1 bagi orang junub. 2 wanita haid yang sudah berhenti darahnya. 3 wanita nifas yang sudah berhenti darahnya. Coba ulang 3 orang ini, Bu. 1 junub ya. Ini 3-3-nya ini belum mandi nih, Bu. 1 junub, 2 wanita haid yang sudah berhenti darahnya, 3 wanita nifas yang sudah berhenti darahnya. Terus dilanjutkan. Hendaklah di sini dia dianjurkan ya, atau disunahkan. Hendaklah dalam kurung disunahkan untuk 1 ghusl farjin, mencuci kemaluannya. 2 wudu. Ya, yang dilakukan 2 ini, Bu. 1 apa tadi, Bu? Mencuci kemaluan. Yang kedua wudu. Terus untuk melakukan apa? Linaumin wa aklin wa syurbin. Ketika dia ingin tidur, makan, minum. Ketika dia ingin apa? Tidur, makan, minum. Terus dalam Fathul Mu'in disebutkan, kalau tidur, makan, minum dilakukan tanpa wudu, hukumnya makruh. Tidur, makan, minum dilakukan tanpa wudu untuk 3 orang tadi ya, maka hukumnya makruh. Jelas, Bu? Jelas? 3 orangnya tadi apa diulang? Junub, ibu itu suci dari haid, ya, darah berhenti ya, tapi belum mandi nih. Terus yang ketiga apa tadi? Wanita nifas berhenti dari haid, belum mandi juga. Maka untuk melakukan aktivitas apa tadi? Tidur, makan, minum. Di dalam penjelasan yang lain ditambahkan lagi, tidur, makan, minum, berzikir. Bisa jadi sebelum tidur dia baca zikir, tidur dulu tuh. Walaupun belum mandi, Bu. Pertanyaannya, mandi itu harus segera atau boleh ditunda? Bu, kalau ibu punya kewajiban tadi junub, Bu, mandi itu harus segera atau boleh ditunda? Boleh ditunda enggak? Boleh. Apalagi adem tuh alasan ibu kan? Boleh. Maka karena ibu tunda, minimal yang ibu lakukan sebelum tidur 2 hal tadi, mencuci kemaluan, yang kedua apa, Bu? Wudu, itu saja. Jika dilakukan 2 ini tidak dilakukan, hukumnya apa? Makruh. Catat itu, Bu ya.
Tulis di kamar tidur itu, terus bilang suami. Sumbernya di Fathul Mu'in. Haram sudah, makruh sudah. Tadi contoh wajib, contoh sunnah, contoh haram, contoh makruh. Itu semua kaitannya dengan mandi. Namun ada bentuk haram, bentuk makruh, itu kaitannya dengan adab. Haram makruh itu kaitannya dengan adab. Kita tidak bahas tentang ibadahnya, tapi tentang adab. Contoh misalnya adab ketika interaksi dengan Al-Quran. Saya sebutkan di sini. Ini contoh haramnya. Ini kaitannya dengan adab dengan Al-Quran, Bu. Saya pernah sebutnya di Masjid Pegundarangan. Diharamkan kaitannya dengan Al-Quran ini. Kitabatuhu bil ajamiyah. Al-Quran itu dicoret-coret dengan tulisan non-Arab. Paham nggak? Ibu punya Al-Quran, itu nggak boleh dicoret-coret, Bu. Istabiloi. Al-Quran ibu loh, Al-Quran yang murni Al-Quran ya. Kalau ini bukan Al-Quran, Bu. Ini kitab Arab namanya. Ini beda. Al-Quran tidak boleh dicoret-coret kayak gitu. Yang tidak boleh lagi, yang haram lagi yang kedua, wad'u nahwi dirhamin fi maktubihi wa ilmi syar'iyyin. Meletakkan sesuatu di dalam Al-Quran berupa uang, atau diselipin di dalam lembaran Al-Quran. Kalau orang dulu itu dia selipin uang di sini karena takut uangnya dicolong tuyul. Ya, dia taruh di sini karena sering taruh di lemari hilang terus. Akhirnya dia ambil Al-Quran, dia taruh itu. Nggak boleh. Juga yang nggak boleh lagi, menelan Al-Quran. Ibu nggak percaya ada yang melakukan, Bu. Itu kalau orang dulu itu mau cepat hafal, Bu, Al-Qurannya itu dibakar terus dimasukin dalam teh gitu ya, terus diminum bareng. Itu nggak boleh kalau di sini. Terus yang nggak boleh lagi yang keempat, ini masih haram nih, masih sebut haram nih. Memanjangkan kaki di depan mushaf selama Al-Qurannya itu bukan di tempat yang tinggi. Ibu selonjor, Al-Qurannya di lantai. Gak boleh, Bu. Gak kecuali ibu selonjor, Al-Quran depan ibu, namun di atas meja sini, itu beda. Ibu bukan selonjor nendang Quran, ya kan? Karena sudah di tempat yang tinggi. Ya gak boleh di mana? Ibu selonjor, Al-Quran itu di depan ibu, Mas. Kenapa nggak boleh? Al-Quran itu kenapa kalau gitu? Kok kasih aturan Quran ketat, kenapa, Bu? Al-Quran itu isinya apa sih? Al-Quran itu kalamullah, Bu. Nggak boleh macam-macam dengan kalamullah itu. Wong dulu kalau ulama, sampaikan saja, ibu punya kumpulan buku-buku, tumpukan buku beberapa gitu ya. Mushaf atau kitab tafsir itu mesti paling atas. Yang kitab-kitab yang lainnya di bawah. Ya, kitab lainnya di bawah. Kenapa? Ayat-ayat semua itu. Nanti ibu sampaikan ke anak kayak gitu, ibu punya jamaah pengajian juga beritahu. Kadang jamaah kita tuh semangat ngaji, mau sholat sunnah taruh Al-Quran di depan, terus nanti pegang Al-Quran lagi, dia taruh di bawah lantai, ibu. Taruh di tempat yang tinggi. Baik, sekarang kita lihat faedah hadis. Hadis ini jadi dalil bahwa Allah mewajibkan sesuatu pada hamba. Setiap perintah Allah adalah di tangan Allah. Jadi Allah yang menetapkan perintah. Allah tetapkan perintah, misalnya
kalau mau menyentuh Al-Quran harus bersuci dulu. Yang masuk Quran illa tahirun, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan apa? Suci dulu. Yang mushaf itu yang Al-Quran murni bahasa Arab. Kalau mau disentuh baiknya dalam keadaan wudu dulu. Kemudian syariat kita bagi yang tadi saya sebut di awal ada 4 ya. Terbagi menjadi 1 faraid yaitu wajib. Kemudian muharramat yang diharamkan itu yang kedua. Kemudian hudud batasan. Batasan tadi ada 2 macam ya. Ada haram, ada wajib. Dan masqut anha yang didiamkan. Bu, yang didiamkan itu sama dengan mubah, Bu. Apa tadi mubah? Tadi yang sebut itu mubah apa Bu tadi? Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, diberi kebebasan. Jadi nggak semuanya harus. Jenis makanan bebas Bu. Jenis pakaian, macam pakaian bebas. Kecuali nanti kalau sudah bahas, oh ini terkait aturan nih, cara sholat pakaiannya harus bagaimana. Ketika keluar rumah pakaiannya harus bagaimana, itu sudah terkait aturan nanti. Tapi ibu pakai warna apa, jenis pakaian apa, selama tidak diatur, boleh-boleh saja. Apalagi kalau ibu cuma di dalam rumah, lebih bebas lagi. Terus yang ketiga, Allah menjadikan yang wajib itu jelas, yang haram juga jelas. Ada juga batasan Allah juga jelas. Jadi yang wajib jelas, yang haram itu jelas, batasan Allah juga jelas. Dan yang keempat, kita tidak boleh melampaui batasan Allah. Berarti tadi kayak yang kita sebut wajib, tidak boleh dilanggar, tidak boleh tinggalkan. Yang haram, tidak boleh kita terjang, dekati saja tidak boleh. Terus yang kelima, tidak boleh melampaui batas dalam masalah hukuman. Misalnya, pezina yang masih gadis dikenakan 100 kali cambukan. Kok ditetapkan lebih dari itu? Bilang 200 nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Contoh juga melampaui batas. Kalimat talak, kata talak itu cuma berapa kali Bu? 3 kali, nggak bisa bilang 1000 kali Bu. Nggak ada itu. Sudah ada batasannya. Sama juga ketika kita bersuci, basuh anggota wudhu itu maksimal 3 kali. Kalau lebih dia buat 4 atau 5 dalam keadaan yakin, hukumnya makruh karena sudah ada batasannya. Contoh anggota wudhu Bu, itu batasannya sudah jelas, muka sudah jelas Bu. Leher itu perlu dibasuh nggak ketika wudhu? Perlu nggak? Bahkan di fatwa ini sebut itu tidak ada tuntunan Bu, wudhu usap leher. Ya itu nggak ada tuntunan. Terus yang keenam, Allah disifatkan dengan diam. Hal ini berarti Allah itu berbicara sekehendak Allah dan tidak berbicara juga sekehendaknya. Terus yang ketujuh, Allah mengharapkan sesuatu menunjukkan bahwa yang haram ini tidak boleh didekati. Kita bisa mengetahui sesuatu itu diharamkan dari dalil larangan. Ada dalil yang tegas melarang, penyebutan hukuman di dalam dalil. Jadi ada dalil yang tadi kita sebut tegas Bu. Ada dalil yang tidak tegas untuk larangannya. Contoh, ketika para wanita itu dilarang untuk keluar mengantar jenazah ke kubur. Ditanyakan, apakah ini larangan tegas? Tidak, ini tidak tegas untuk kami. Berarti larangannya tidak sampai tegas Bu. Hukumnya kita dapat katakan makruh, tidak sampai haram jika ada wanita yang mengantarkan jenazah ke kuburan. Kenapa wanita itu baiknya tidak mengantarkan Bu? Kenapa Bu? Lebih banyak nangis, sedih. Terus yang kedelapan, apa saja yang didiamkan oleh syariat tidak diwajibkan, tidak disebutkan batasan, tidak dilarang, maka termasuk halal.
Ini pembicaraannya dalam perkara non ibadah. Ingat ini non ibadah. Nanti akan saya sebutkan sini tentang masalah penampilan. Nanti ada contohnya. Sedangkan untuk perkara ibadah tidak boleh membuat syariat selain yang Allah izinkan. Jadi kalau perkara ibadah tunggu ada dalil dulu, nggak semaunya kita. Ibu tetapkan misalnya ini di awal Rajab. Ini Rajab kan ini Bu? Ini sudah tanggal 2 nih. Ibu tetapkan ada amalan puasa tertentu harus dengan dalil. Enggak boleh hanya ser-seran dari teman saja. Besok puasa jangan lupa ya. Harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil tegas enggak boleh. Khususkan waktu enggak boleh. 9. Allah mendiamkan sesuatu dan itu bentuk rahmat bagi hamba. Jadi yang Allah diamkan tadi yang kita katakan mubah, enggak diperintah, enggak dilarang, itu kebebasan untuk kita. Yang ke-10, ditetapkan sifat rahmat bagi Allah. Yang ke-11, dinafikan sifat kekurangan bagi Allah seperti lupa. Allah tidak pantas disebut lupa. Terus yang ke-12, bagusnya pelajaran Nabi SAW dengan keterangan yang jelas dan pembagian yang mudah. Sekarang kita lihat contoh pembahasan yang Allah diamkan. Bagaimana hukum mencukur bulu betis? Apakah di sini disebutkan dalam dalil? Ingat Bu ya, ada hukum wajib, ada hukum haram tadi kan? Berarti kalau didiamkan apa hukumnya Bu? Bebas, ya kan? Maka Syekh Utsaimin beliau bagi rincian seperti ini. Pembagiannya bagus nih Bu. Syekh Utsaimin menyatakan bahwa rambut itu ada 3 macam, yaitu ada yang diperintahkan untuk dihilangkan, ada yang dilarang untuk dihilangkan, dan ada yang didiamkan. 1. Ada rambut yang diperintahkan untuk dihilangkan, yaitu bulu kemaluan, bulu ketiak, baik laki-laki maupun perempuan. Kumis untuk laki-laki, tapi kumis itu dihilangkannya, dipendekkan, jangan sampai melebihi bibir. Kayak Pak Raden berarti. Yang tepat untuk kumis tidak dihilangkan secara total, berarti dipendekkan saja. Terus yang kedua, rambut yang dilarang untuk dihilangkan, jenggot. Jenggot pada pria, karena Nabi SAW perintahkan untuk dibiarkan apa adanya. Kata Aisyah, laki-laki itu makin ganteng dengan jenggotnya, perempuan itu makin cantik, makin ayu dengan rambutnya yang panjang. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Berarti jenggot tadi diapain Bu? Dibiarkan apa adanya. Dirapikan enggak? Dibiarkan apa adanya. Gratis, orang saya mikir-mikir alat cukur. Namun bagi yang tidak ada jenggot tidak diperintahkan untuk ditumbuhkan. Gak harus kan? Gak harus. Yang gak punya ya sudah, syukuri qanaah. Ya, nggak harus tumbuhkan. Namun yang sudah terlanjur tumbuh, dibiarkan apa adanya. Dan ibu harus menerima keadaan suami kayak begitu. Semoga Allah beri hidayah pada ibu-ibu semua. Allah, ini aku tenang dengan pembahasan ini. Yang ketiga, rambut lainnya. Berarti rambut yang tidak dibahas nih, yang tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ini adalah rambut lainnya, tidak masuk 2 jenis rambut di atas. Pada wanita boleh dicukur untuk tujuan untuk mempercantik diri. Jadi ibu punya rambut, boleh panjang, boleh pendek. Pada pria, makin banyak bulu semacam ini, makin menunjukkan kejantanan. Oh, berarti bulu betis tadi itu. Berarti kalau ada yang dibiarkan boleh-boleh saja, bulu betis ada yang cukur. Boleh atau tidak? Boleh. Bulu betis masuk jenis bulu yang ketiga, didiamkan.
Berarti apa Bu? Boleh dibiarkan, boleh dicukur. Coba kita bahas yang lain yang belum disebut sini. Alis gimana? Alis gimana? Mamnu, ya tidak boleh. Bulu mata itu kan kayaknya diapa-apain ibu-ibu itu ya. Bulu mata palsu. Tapi punya bulu mata nggak? Wallahu a'lam. Tadi bulu ketiak dicukur, bulu kemaluan dicukur. Tadi bulu betis tadi terserah. Tadi sudah dibahas semua itu. Tadi rambut kepala gimana Bu? Boleh. Mau dipanjangkan silakan, mau dipendekkan juga boleh. Wallahu a'lam. Terus kaidah yang terakhir, kaidah fikih. Al-aslu fi ma sakata anhu syari'u al-ibahah. Hukum asal sesuatu yang Allah diamkan dari syariat adalah boleh. Illa fil ibadati fal aslu al-man'u, kecuali untuk masalah ibadah jika didiamkan berarti terlarang. Jadi kalau syariat itu tidak sebut ini boleh dilakukan untuk masalah ibadah atau tidak, maka baiknya tidak lakukan dulu sampai datang dalil. Tapi kalau untuk perkara dunia Bu, boleh saja. Contoh, main lato-lato. Boleh nggak Bu? Boleh saja. Tuh anak-anak sampai nanya saya di pas online itu, saya main lato boleh nggak? Ya boleh saja. Yang penting kamu main nggak kena matamu aja. Ya, kalau kena matamu nanti kamu nggak pakar tadi. Nggak ada larangan sama sekali. Tidak diperintah, tidak dilarang. Asalnya mainan kayak gitu Bu. Wallahu a'lam. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Ya. Al-Quran itu kalau di buku lain selain mushaf boleh. Tapi kalau itu di mushaf kita, kitab suci kita, baiknya tidak dicoret-coret. Amannya seperti itu. Hukum menambahkan rum pada makanan, apakah haram? Bu, rum itu masuk homer Bu. Rum yang itu dari alkohol memabukkan, maka dia jadi haram Bu. Walaupun alkohol itu punya titik gigi 80, air itu punya titik gigi 100. Kalau dibakar, dipanasin, mana yang menguap duluan? Alkohol apa Komar? Alkohol apa air? Alkohol. Walaupun demikian, biasanya orang yang pakai rum dengan yang tidak, ketika sudah dipanggang tuh rotinya, tetap masih ada rasa-rasa. Betul nggak? Makanya pakai rum. Dihindari. Nggak usah makan roti aja kalau gitu. Kalau ibu tahu itu dari rum, ya nggak usah dibeli. Kalau nggak tahu ya asalnya boleh saja. Bu, ibu makan apapun juga asalnya boleh Bu. Walaupun itu tidak ada label halal. Kecuali kalau di negeri kita ini di restoran-restoran besar yang rawan, yang harusnya dia ikuti regulasi, ada balai POM-nya Bu. Tapi kalau dia nggak pakai, nah itu ibu bisa waspadai itu. Tapi di warung umum, ya nggak sampai pakai label-label seperti itu. Terus jika pakai parfum yang ada alkoholnya, apakah tidak sah buat sholat? Tadi sah atau tidak Bu? Sah, ini bukan najis ya. Alkohol pada parfum itu tidak termasuk alkohol khamr Bu. Itu bukan dari whisky dimasukin dalam parfum Bu. Itu beda lagi. Itu alkohol solvent namanya, pelarut. Bukan alkohol dari miras yang dimasukkan dalam parfum. Ada tanya langsung? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang mandi junub tadi. Iya. Kalau umpamanya sudah niat, terus langsung mandi junub, Ya. pas sholat nggak bisa wudhu lagi. Sah. Sudah sah mandinya,
kalau ibu mau sholat tidak wudhu lagi, sudah cukup dengan mandi tadi, sudah dikatakan bersuci. Terus kalau memang ada ikutan mandi itu ketika kita sudah mandi junub terus keluar lagi. Oh men. Tadi untuk mandi saja. Terus ketika sudah mandi, kemudian keluar haid. Berarti dia keadaan haid tunggu sampai suci lagi, baru kemudian mandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali yang masalah ibu gini ibu, misalnya dalam keadaan junub, ibu sudah junub, lantas ketika mau mandi tiba-tiba datang haid, berarti dua kewajiban. Pertama, sebab dia mandi itu karena junub. Tapi kalau datang yang kedua haid lagi, apakah mesti mandinya nunggu nanti dirapel sekalian nanti setelah suci? Disarankan dia mandi untuk junubnya tadi, mandi untuk junubnya. Kemudian nanti nunggu darah haid suci lagi, berhenti, baru kemudian mandi lagi untuk haidnya. Adakah surat yang harus dibaca saat sholat tahajud? Tidak ada surat khusus bu. Jadi suratnya bebas. Misalnya Al-Baqarah yang tertentu tidak ada. Allah, kecuali witir. Witirnya itu rakaat pertama Sabisma rabbikal a'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Bisa gabung juga dengan Al-Falaq, An-Nas. Kita wajib menasihati saudara atau teman apabila melakukan kesalahan, padahal kita tahu itu akan menimbulkan perdebatan atau perselisihan yang bisa mengganggu silaturahim. Kalau rawan untuk disampaikan, cari cara lain, tidak mesti ngomong langsung. Mungkin ngajak ngaji atau berikan nasihat lewat cara yang lain, tidak mesti langsung. Daripada kita sampaikan berikutnya dia nggak mau dengar lagi, mendingan jaga hubungan dulu, nanti bisa disampaikan dengan cara yang lain. Monggo bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering kentut. ya. Seperti apa jadinya? Yang penting di awal baca Al-Quran saja wudhu bu. Atau mau hati-hati ibu pakai Al-Quran terjemahan. Pakai Al-Quran terjemahan atau pakai Al-Quran, kalau di HP ada Al-Quran bisa pakai itu. Itu tidak dianggap menyentuh langsung. Untuk obat dengan golongan psikotropika untuk pasien operasi atau penghilang rasa sakit, bagaimana hukumnya? Ini boleh-boleh saja melakukan dan butuh darurat ya bu ya. Karena seperti obat yang digolongkan itu penghilang rasa sakit baru bisa lanjut. Kalau memang dibutuhkan, dibolehkan. Ini bukan jadi golongan obat-obat terlarang ya. Seperti narkotika itu terlarangnya karena disalahgunakan. Ya, disalahgunakan. Tapi kalau misalnya dibutuhkan untuk bius, itu suatu hal yang lain lagi. Apa hukumnya seorang wanita yang sudah menikah menyentuh kemaluannya untuk mendapatkan kepuasan? Terima kasih atas jawabannya. Ya, apa namanya ini? Onani, masturbasi. Onani masturbasi nggak boleh. Karena syariat cuma memberikan solusi pertama dengan hubungan intim, yaitu dengan pasangannya yang halal. Kemudian yang kedua, kalau tidak mampu disuruh puasa. Tidak dengan jalan masturbasi atau onani. Kalau kita bepergian misalnya terjebak macet di tol atau saat di kereta masih bisa sholat ya? Masih. Pas masuk sholat maghrib semisal, apakah kita boleh sholat duduk di dalam mobil atau kereta? Kalau saya sarankan, sholat itu kita bisa lakukan gerakan sempurna. Saya berdiri, rukuk, sujud, bisa lakukan gerakan sempurna. Kalau dia dalam keadaan duduk di kendaraan, itu kalau darurat saja. Contoh misalnya, saya naik pesawat, saya terbang ke daerah timur. Biasanya orang yang terbang di Indonesia Timur itu dia dapati subuh itu di pesawat. Kalau dia tunda subuh, keluar waktu.
Ya, akhirnya kerjakan di luar waktu. Maka solusi untuk ini adalah terpaksa dia lakukan sholat di pesawat. Bisa berdiri nggak? Bisa berdiri? Kenapa? Turbulensi? Atau dimarahin pramugari? Ya nggak boleh. Berarti duduk. Hadap kiblat bisa nggak? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Dia terbang ke timur. Ya kan? Kursinya menghadap timur. Berarti ya menghadap kiblat gugur. Bisa wudu nggak? Bisa. Bisa wudu atau tidak? Bisa. Sudah pernah saya ajarkan dulu, wudunya itu pakai wudu minimalis. Cuma pentingkan rukun-rukun saja. Nah, sudah masuk waktu subuh, langsung kerjakan sholat di pesawat saja. Setelah landing kok subuhnya sudah selesai atau sudah jam 7 pagi, tidak perlu ulangi sholatnya lagi. Tidak perlu dengan niatan hurmatul waqt, menghormati waktu. Sholat tadi sudah dianggap sah. Maka kalau keadaan seperti itu saja. Namun kalau masih bisa turun dari kendaraan di waktunya, ya turun dari kendaraan. Tapi kalau tidak bisa, baru lakukan sholat di kendaraan tadi. Tapi kalau mobil, saya yakin masih bisa berhenti. Beda dengan kereta. Ya. Tadi tentang menyentuh kemaluan itu batal wudhu ya. Menyentuh kemaluan itu batal wudhu dengan catatan yang menyentuh ini. Bagian dalam ini namanya rohat, ya, atau bagian jari bagian dalam. Pinggir jari nggak masuk, punggung ini nggak masuk. Menyentuhnya dengan ini langsung. Ini yang dimasukkan dalam hadis man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang nyentuh kemaluannya, baik kemaluannya sendiri ataupun yang lain, maka hendaklah dia berwudu. Berarti wudunya batal. Maka setelah dia menyentuh kemaluan, contoh misalnya tadi habis mandi ya, kok dia pegang kemaluannya lagi, maka ulangi wudu saja. Ya, ulangi wudu saja karena sebab itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita sampaikan untuk kesempatan hari ini. Insyaallah dilanjutkan lagi pada Selasa depan. Selasa kelima tetap ada untuk pekan depan, menggantikan yang bulan Desember yang kosong di pekan ketiga. Selasa kelima besok tetap ada di sini. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada hari ini. Semoga ilmu yang saya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang dirahmati oleh Allah. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abdul. Semoga Ustaz senantiasa diberkahi umur, ilmu dan waktu beliau. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada seluruh jamaah yang senantiasa mengikuti kajian di majelis ini. Dan jangan lupa, insya Allah Selasa depan kita kajian lagi di masjid dengan ini. Dan kami informasikan bahwasanya jamaah yang ingin memiliki buku